Struktur dan menyajikan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. A. Identifikasi. B. Deskripsi bagian. C. Simpulan. Pada struktur identifikasi, paragraf di dalamnya akan menjelaskan tentang nama objek, lokasi, gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Pada struktur deskripsi bagian, paragraf di dalamnya akan menjelaskan tentang bagian perincian objek yang telah dideskripsikan. Perincian dapat berisi apa yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan penulis dengan mengamati objek. Struktur yang ketiga yaitu simpulan atau penutup. Pada paragraf ini, bagian penutup yang berisikan tentang kesan umum. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Penulisan kata berawalan menasal yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Fonem atau huruf KPTS akan luluh atau hilang jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Contohnya yaitu kata memesona. Dari kata dasar pesona yang diawali dengan huruf P, jika mendapatkan awalan menasal, huruf P akan luluh atau hilang, sehingga menjadi kata memesona bukan mempesona. Contoh yang kedua yaitu kata mengarantina. Dari kata dasar karantina, huruf pertama yaitu huruf K, jika mendapatkan awalan menasal, huruf K akan luluh atau hilang, sehingga menjadi kata mengarantina bukan mengkarantina. Fonem atau huruf KPTS tidak akan luluh atau hilang jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan konsonan rangkap. Contohnya yaitu kata mengkriminalkan. Dari kata dasar kriminal, huruf pertama K, kemudian huruf yang kedua yaitu R. Contoh yang kedua yaitu kata memprakarsai. Dari kata dasar prakarsai, huruf pertama P diikuti huruf R. Contoh yang ketiga yaitu mengklasifikasi. Dari kata dasar klasifikasi, huruf pertama K diikuti huruf L. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan KPTS. Contoh, mempertaruhkan, memperluas. Yang keempat yaitu penggunaan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Perhatikan contoh berikut. Pada kalimat pertama yaitu
pemandangan itu begitu indah. Kalimat yang kedua yaitu pemandangan itu sangat elok. Mari kita amati kata di setiap akhir kalimat tersebut. Di situ ada kata indah dan elok. Kata indah sinonimnya yaitu kata elok. Nomor 5 yaitu penggunaan kata depan di, ke, dari. Jika penulisan kata depan di, ke, dari itu yang betul adalah dipisah. Contohnya, di sekolah. Di spasi sekolah, tidak dirangkai di sekolah. Contoh yang kedua, ke pasar. Ke spasi pasar. Jika kata depan di, ke, dari itu ditulis disambung, maka salah. Penulisan kata depan di, ke, dari harus dipisah dengan kata berikutnya. Perbedaan kata depan dengan kata awalan. Kata depan di biasanya menunjukkan suatu tempat, sehingga penulisannya dipisah. Kalau awalan itu adalah dirangkai, penulisannya tidak dipisah. Contohnya, dimakan, diminum, dilaksanakan. Penggunaan kata khusus. Di dalam tabel ada kata umum dan kata khusus. Mari kita amati. Kata umum indah, kata khususnya yaitu elok, cantik, menawan, menakjubkan, memesona. Kata umum melihat, kata khususnya yaitu menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Pada teks deskripsi juga terdapat penggunaan majas. Di sini saya akan menjelaskan tentang majas asosiasi dan personifikasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain. Cirinya yaitu menggunakan kata seperti, bagai, bagaikan, ibarat, laksana, umpama. Contoh, mukanya bersinar seperti bulan. Dalam kalimat ini terdapat majas asosiasi, yaitu penggunaan kata seperti. Yang kedua yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menganggap benda mati seolah-olah hidup, bergerak seperti manusia. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Dalam kalimat ini, majas personifikasi ditunjukkan pada kata mengelus. Materi selanjutnya yaitu menyajikan teks deskripsi. Menurut Kosasih pada tahun 2014 menyarankan langkah-langkah menulis teks deskripsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan topik, tema, dan tujuan karangan atau teks deskripsi. Yang kedua, menyusun judul teks deskripsi. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan atau teks deskripsi. Yang keempat, mengumpulkan bahan atau data. Yang kelima, mengembangkan karangan. Yang keenam, membuat cara mengakhiri dan menyimpulkan tulisan. Dan yang ketujuh yaitu menyempurnakan karangan. Demikian ulasan materi tentang struktur teks deskripsi dan cara menyajikan teks deskripsi.